Tapi keadilannya tidak. Keadilannya Adil misalnya buat dia karena dia udah keluar, dimaafin. Tapi buat Pak Jokowi, ini orang dihukum, dikeluarin belum masa tahanan habis itu ngejek lagi kan tidak adil gitu. Nah, dan bisa ditahan lagi gitu. Nah, kalau konteksnya dengan kasus 8 orang tersangka sekarang, apakah tujuan hukumnya akan tercapai kalau kemudian Pak Jokowi pun mau restoratif justice misalnya? 8 orang ini udah ketakutan. Pak Jokowi nggak mungkin punya inisiatif untuk restoratif justice. Inisiatif restoratif justice itu ada dari misalnya jaksa atau polisi di tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan. Nah, itu pun perkara-perkara yang ada batasan misalnya kerugian atau apa gitu. Tapi kalau dalam perkara ini, saya sebagai katakan pejuang keadilan buat Pak Jokowi, saya merasa memang harus dihukum mereka ini. Harus dihukum. Kalau perlu, persidangannya jangan lama-lama. Nggak usah sampai 100 atau 50 saksi. Udah kelihatan bahwa mereka menghina produk UGM yang secara lembaga universitas sudah mengumumkan itu asli gitu. Harusnya kalau palsu ya UGM yang bermasalah, bukan mereka orang luar yang berkuar-kuar gitu. Coba bayangkan. Orang yang membuat yang diakui, tiba-tiba orang yang nggak nyambung di sini. Yang jelas, dari peta politiknya, mereka ini adalah lawan politik. Jadi bukan lagi orang mencari keadilan dan kebenaran gitu. Tapi orang yang membuat onar. Si pelaku ya yang sekarang sudah menjadi tersangka, dari peta politik, mereka ini sebenarnya musuh politik Pak Jokowi. Lawan politik yang tidak pernah nempel bersama Pak Jokowi gitu. Nempelnya sama masa lalu atau minimal saingannya. Artinya Bung Farel ingin mengatakan mereka ini sebenarnya bukan seperti yang mereka sampaikan demi kebenaran, demi keadilan, bukan itu sebenarnya. Bukan. Teroris ini. Ini faktor ekonomi. Oh iya, motivasinya faktor ekonomi. Ada yang ahli karena untuk pendapatan rating media sosial dan pendapatan dari podcast ada. Ya kan? Iya. Ada juga misalnya Roy Suryo ya karena memang kalau udah nggak ada itu, pekerjaan sekarang. Saya pikir seluruh mereka jualan buku, orang yang ada uang di posisi mereka, ya kan, itu para mendapatkan kelimpahan rezeki yang sangat banyak, ya kan? Yang dikatakan rezeki yang tidak halal itu seperti ini, menggibahkan orang lain, berarti rezekinya Refli Harun yang podcastnya selalu meledak itu tidak halal juga berarti kategorinya. Bukan harus mendapat label halal, tapi menurut saya cara-cara ini yang dilarang agama. Gitu. Iya, menurut saya. Dan dilarang juga oleh hukum Indonesia. Jadi mencari uang. Makanya jadi tersangka. Dengan cara menghina, merendahkan, menggosipkan. Itu, dan bangga lagi dapat uang, diundang berbagai macam televisi menghasilkan hal-hal. Itu dilarang agama ya? Ya dilarang agama, dilarang pemerintah juga. Tapi mereka lagi dalam proses. Ibaratnya sambil menyelam minum air.